Lightweight beast, ini Vivo X Fold 5. Bobotnya diklaim hanya 217 gram, tapi baterainya 6000 mAh Blue Volt battery dengan 80 watt flash charge. Ini bahkan lebih ringan dibandingkan Vivo X200 Pro ya. Performa tetap kencang dengan SoC kelas premium Snapdragon 8 series. Kameranya ada kerjasama dengan Zeiss, khususnya di 50 megapiksel Zeiss telephoto kamera dengan 3x telephoto. Menariknya lagi, durabilitas smartphone ini juga terjamin dengan IPX8, IPX9 water resistant, plus ada IP5X dust resistant. Tapi apa semua hal tersebut membuatnya ya layak disebut sebagai lightweight beast? Kita akan coba cari tahu dalam video kita kali ini. Ya, foldable-nya Vivo hadir resmi lagi di Indonesia ya. Tahun 2024 yang lalu, Vivo membawa X Fold 3 Pro hadir resmi ke Indonesia. Kali ini mereka membawa X Fold 5 yang mengusung bodi lebih tipis, bobot lebih ringan, tapi baterainya lebih besar. Nah, peningkatan apa lagi yang diusung sama si X Fold 5 ini? Apa kamera bisa lebih mantap lagi? Bagaimana dengan performanya? Langsung aja kita mulai pembahasan smartphone ini dari paket penjualannya. Tentunya di dalamnya ada unit Vivo X Fold 5 dengan screen protector yang sudah terpasang, baik untuk cover screen maupun untuk main screen di dalamnya ya. Lalu ada chargernya. Ini adalah charger 80 watt flash charge. Kemudian kita dapat kabel USB A to C dan ada case. Memang ini hanya untuk sisi belakang smartphone aja ya. Ini sama dengan yang di X Fold 3 Pro kemarin. Kemudian ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Jadi isi paket penjualannya masih lengkap di sini. Secara umum desain Vivo X Fold 5 ini terlihat cukup mirip dengan X Fold 3 Pro kemarin. Tentunya ini hadir dengan gaya minimalis khas Vivo. Saat pertama memegang smartphone ini, satu hal yang langsung terasa adalah ini lebih tipis dari pendahulunya. Dimensi smartphone ini saat dilipat adalah 159,7 x 72,6 x 9,2 mm dan saat dibuka adalah 159,7 x 142,3 x 4,3 mm ya. Jadi untuk lebar dan tinggi ini memang mirip sekali dengan X Fold 3 Pro, tapi untuk ketebalannya ini jauh lebih tipis. Padahal X Fold 3 Pro udah terkenal yang tipis kemarin tuh ya. Nah, saat dilipat ini lebih tipis sekitar 2 mm dan saat dibuka ini lebih tipis sekitar 0,9 mm. Ini membuat X Fold 5 jadi terasa tipis banget. Sementara untuk bobot, unit yang kami gunakan ini bobotnya ada di kisaran 229 gram. Ini berada di atas klaim Vivo yang 217 gram ya. Untuk warna, smartphone ini tersedia dalam dua opsi solid colored back cover, yaitu feather white dan titanium grey seperti yang dipakai saat ini ya. Oh ya, untuk dimensi dan bobot ada sedikit perbedaan ya antara titanium grey dengan yang feather white. Vivo kembali menggunakan UPE glass fiber untuk bodi belakang varian yang grey. Ini menghasilkan kesan premium dan elegan serta tidak mudah kotor. Nah, bodi belakang ini punya permukaan flat dengan sedikit lengkungan di area tepi. Lengkungan ini juga menyatu ke softly curved frame edges, membuat smartphone ini jadi terasa tidak punya sudut tajam dan nyaman saat dipegang. Oh ya, untuk frame ini pakai metal frame tentunya. Sementara untuk hinge ini menggunakan carbon fiber support hinge terbaru dengan durabilitas yang meningkat sampai 600.000 kali buka tutup. Selain itu, engselnya juga disebut membuat crease di main screen jadi lebih tidak terlihat. Bukan tidak ada, tapi lebih tidak terlihat ya. Nah, untuk durabilitas, Vivo menyebut ada second gen armor architecture. Ada juga rating IPX8 dan IPX9 water resistant serta IP5X dust resistant. IP5X berarti smartphone ini memang belum kedap debu, tapi debu dipastikan tidak akan mengganggu kinerja smartphone. Sementara IPX8 artinya smartphone ini aman kalau kecemplung dalam air. Tapi ini bukan untuk diajak berenang ya, apalagi snorkeling, bukan. Ini air bersih ya, air bersih aja, dan ini mungkin untuk kecemplung nggak sengaja lah ya. Lalu untuk IPX9 artinya smartphone ini tahan kena semprotan air tekanan tinggi dengan suhu sampai 80 derajat Celcius. Cuci steam mungkin ya. Jadi untuk foldable ini memang terbilang punya rating durabilitas ekstra. Bahkan kalau menurut Vivo, smartphone ini juga sudah diuji buka tutup layar foldable di dalam air sampai 1000 kali di kedalaman 1 meter. Tapi ingat ya, durabilitas ekstra ini hanya untuk jaga-jaga aja. Bukan berarti kalian harus demo-demoin terus gitu ya. Saya bisa kok 1000 kali bisa, saya udah 500 kali dalam air nih. Ya jangan begitu juga ya. Jangan. Oke, sekarang kita coba lihat apa saja yang ada di bodi smartphone ini ya. Kita akan bahas dalam keadaan layar utama smartphone dibuka seperti ini. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Ya, fingerprint scannernya ada di samping. Ini beda dengan X Fold 3 Pro kemarin yang fingerprint scannernya ada di layar. Lalu di sisi atas ada mikrofon dan ada speaker. Di kiri ada shortcut
button. Fungsinya kita bahas di bagian terpisah nanti ya. Lalu untuk sisi bawah ada SIM tray, dual nano SIM isinya ya. Lalu ada speaker, mikrofon, dan USB Type-C. Terlihat di sini ada dual stereo speaker. Suara hasilnya memang belum yang terbilang luar biasa hebat memang di sini ya. Separasi cenderung agak kurang. Secara umum memang ini udah cukup, tapi masih berada di bawah yang kami harapkan untuk smartphone di kelas harga segini. Meskipun demikian, volume suaranya udah terbilang lantang sih yang satu ini ya. Beralih ke sisi depan smartphone ini atau sisi yang ada cover screen-nya ya, bagian luar gitu ya. Layarnya ini adalah 6,53 inci Q10 Plus AMOLED LTPO 8T namanya sini ya. Resolusinya 2748 kali 1172 pixel. Refresh rate bisa sampai 120 Hz, adaptif dan bisa turun sampai 1 Hz kalau tidak ada aktivitas di layar. Untuk brightness kalau kita tes itu bisa sampai 600 nits di kondisi standar dan 1800 nits untuk simulasi outdoor. Klaim Vivo untuk local peak brightness itu nyampe 4500 nits. Saat kami coba di pengujian peak brightness kita bisa mendapatkan hampir 2700 nits. Ini wajar ya kalau beda ya, karena ukuran titik pengujian local peak brightness yang kami gunakan tuh memang agak besar dari yang umumnya digunakan untuk klaim dari brand. Lanjut untuk color gamutnya. Di sini ada opsi screen color yaitu standar, profesional, dan bright. Saat kami coba cek, mode standar dan profesional itu menawarkan gamut coverage dan gamut volume mendekati 100% sRGB. Sementara untuk mode bright ini menawarkan gamut coverage mendekati 100% DCI-P3 dengan gamut volume di 112% DCI-P3. Nah, cover screen ini mendukung HDR10, HDR10 Plus, Dolby Vision, dan HLG juga. Untuk cover screen ini menggunakan second generation Armor Glass dengan micro crystal glass. Front kamera ada di punch hole di area tengah atas cover screen. Ini adalah kamera 20 megapiksel f2.4 fixed focus. Perekaman video sayangnya ini sampai 1080p 30 fps aja. Earpiece ada di bezel atas cover screen ini ya. Oke, sekarang kita ke main display atau layar foldable dari smartphone ini yang besar ini ya. Ini adalah layar 8,03 inci i7 AMOLED LTPO 8T. Resolusinya 2480 kali 2200 pixel. Refresh rate adaptif sampai 120 Hz, bisa turun ke 1 Hz kalau tidak ada aktivitas di layar. Untuk brightness kurang lebih mirip dengan di cover screen, bisa nyampe sekitar 600 nits di kondisi standar dan lebih dari 1800 nits untuk simulasi outdoor serta 2400 nits untuk local peak brightness, tapi menurut pengujian kami gitu ya. Nah, untuk color gamut karakter warnanya masih terbilang mirip dengan cover screen juga ya, dengan color gamut mendekati 100% sRGB di mode standar dan profesional, serta color gamut itu mendekati 100% DCI-P3 di mode bright. Tentunya layarnya juga mendukung HDR10, HDR10 Plus, Dolby Vision, dan HLG juga. Nah, bagaimana dengan kris di layar ini? Kalau kita melihat layar dari posisi tegak lurus, ini udah hampir nggak kelihatan. Ini tipis banget memang ya. Tapi tentunya kalau sengaja dicari, ya masih ada krisnya. Walaupun demikian, setelah bertahun-tahun pakai smartphone foldable, kami tidak merasa bahwa kris ini akan mengganggu kenyamanan saat beraktivitas dengan layar ini. Nah, ini yang menarik. Main screen Vivo ini menyertakan front kamera untuk main display ini. Ditempatkan di punch hole di area kanan atas layar. Ini adalah posisi yang tepat sekali. Jangan di tengah-tengah, jangan ya. Ini adalah kamera 20 megapiksel f2.4 fixed focus. Perekaman video juga sama ya dengan kamera yang tadi, selfie yang tadi juga di 1080p 30 fps saja. Oh ya, hampir kelupaan. Untuk layar yang dalam ini sangat menarik sekali karena kami menemukan bahwa dia menggunakan screen protector yang tidak atau paling nggak nyaris tidak reflektif ya. Jadi kalau lihat pantulan-pantulannya itu kalau dari lampu itu nggak jadi putih tapi jadi ungu gelap di situ. Ini luar biasa, ini bagus banget. Ini ada di layar dalam, tapi sayangnya screen protector di layar yang luar tadi tidak. Itu biasa aja, pantulan-pantulannya masih cukup terang. Jadi layar dalamnya ini bagus banget nih ya, nggak ada banyak pantulan-pantulannya gitu, nggak banyak yang mengganggu kita kalau lagi pakai layar dalamnya ini. Cocok nih buat dicontoh foldable yang lain juga. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan earpiece-nya? Tidak ada ya kalau di main screen-nya. Jadi kalau mau telepon dengan earpiece, itu lipat dulu smartphone-nya, lalu pakai earpiece yang ada di cover screen. Oke, sekarang kita ke sisi belakang, alias sisi tempat sistem kamera utama smartphone ini. Nah, untuk sistem kamera utama ini adalah Vivo Zeiss Co-Engineered Imaging System. Ya, ada kerjasama lagi antara Vivo dengan Zeiss untuk kamera smartphone ini. Terlihat ada logo Zeiss T-Star. Ini berarti sistem kamera utama ini bisa menghasilkan gambar yang lebih jernih, bebas ghost image, dan harusnya bebas dari lens flare. Ini menggunakan Zeiss Telephoto kamera 50 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX882, bukannya f2.54 autofocus, dan ini adalah 3 kali optical zoom.
Lensanya ini ekuivalen dengan lensa 70 mm. Jadi bisa juga untuk telemakro sampai 15 cm. Mantap. Perekaman video up to 4K 60 fps. Kemudian ada VCS True Color Main Camera 50 megapiksel Sony IMX921. Bukaannya lumayan lebar di 1.57, autofocus dan tentunya optical image stabilizer. Ini ekuivalen dengan 23 mm. Perekaman videonya up to 8K 30 fps dan tentunya dia bisa 4K 60 juga. Kemudian ada ultra wide angle kamera, lagi-lagi 50 megapiksel ISOCELL JN1 tapi di sini ya. Ini bukannya adalah f2.05, autofocus juga di sini. Ekuivalen ke 15 mm di sini. Field of view-nya 120 derajat lebar ultra wide-nya nih ya. Perekaman video sampai 4K 60 fps juga. Kamera ultra wide ini juga sekaligus bisa jadi kamera makro. Deket banget jaraknya nih ya. Mantap. Lalu di sini tentunya ada juga LED flash. Kalau fitur banyak banget ya. Ada telephoto stage portrait, ada AI for season, auto framing for video, classic negatif, super landscape mode, snapshot landscape and night. Lalu ada portrait video, high resolution pano, ultra HD dokumen, ada slow mo, time lapse dan masih banyak lagi. Fitur khas kerjasama dengan Vivo Zeiss ini seperti efek lensa di mode portrait tentunya juga tersedia di sini. Oke, sekarang kita lihat spek internalnya. SoC-nya pakai Snapdragon 8 Gen 3. Memang ini bukan SoC premium terbaru saat ini, tapi performanya ini masih tetap kelas premium ya, tetap sangat kencang yang satu ini. Untuk RAM 16GB LPDDR5X Ultra. Ini mendukung extended RAM 16GB lagi. Untuk storage 512GB UFS 4.1. Nggak usah dibahas lagi ya UFS-nya, udah 4.1 yang satu ini. Untuk baterai 6000 mAh dengan second gen semi solid battery type. Ini menggunakan dua buah baterai dengan kapasitas 3275 mAh dan 2725 mAh. Jadi ini ekuivalen dengan baterai 6000 mAh. Untuk chargingnya dia pakai 80 watt flash charge dan dia punya wireless charging juga tentunya. Untuk sensor-sensor lengkap lah di sini ya. Gyro juga udah hardware tentunya. Untuk konektivitas tentunya 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya dan ada dukungan untuk eSIM. Nah, ini peningkatan yang luar biasa dibandingkan X Fold 3 Pro yang belum punya dukungan eSIM. Jadi untuk traveler yang mau pakai eSIM bisa nih di sini nih. Lalu Wi-Fi-nya Wi-Fi 7. Kalau mau merasakan Wi-Fi super kencang ini udah bisa ya, apalagi Wi-Fi 7 sudah mulai nih tersedia di Indonesia. Lalu Bluetooth-nya Bluetooth versi 5.4 dengan kodek yang udah banyak banget lengkap, dibaca aja didaftarin ya, lengkap banget kodek-kodeknya ya. Nah, terkait konektivitas wireless, Vivo menjadikan sinyal kuat dan stabil baik saat smartphone-nya dilipat atau dibuka. Salah satunya karena ada dual screen enhanced antenna technology serta hinge antenna 2.0. Lalu NFC-nya, ini NFC multifunction, ini khas Vivo banget. Ini bisa untuk emulasi access card. USB, dia pakai 3.2 Gen 1, udah kencang ya. Ini juga membuat smartphone ini support display output via USB-C-nya. Lalu untuk sistem kameranya dia pakai fingerprint scanner dan tentunya bisa pakai face recognition juga. Untuk OS dia pakai Vantage OS 15. Nah, tentunya ini dengan basis Android 15. Yang satu ini secara khusus disiapkan sebagai SmartVault AI OS. Di sini Vivo menjadikan ada update 4 kali untuk Android-nya dan ada 5 tahun security update untuk smartphone ini. Always on display atau AOD bagaimana? Ada di sini dan ada mode all day. Ya, memang ini berarti bisa always on beneran. Ada juga desk calendar AOD. Jadi smartphone ini bisa diletakkan dalam tent mode seperti ini dan tampilan AOD-nya akan dibuat menyerupai kalender meja. Oh ya, untuk shortcut button ini fungsinya juga bisa kita atur ya. Ada fungsi yang dijalankan saat tombol ditekan dan ditahan, ada juga yang dijalankan saat tombol ditekan 2 kali. Nah, ini bisa kita atur untuk pemilihan mode ring atau vibration, untuk menyalakan flashlight, untuk mengaktifkan audio recorder, untuk AI caption, atau untuk membuka aplikasi tertentu. Menariknya, untuk fungsi seperti flashlight atau audio recorder ini juga bisa dijalankan dalam keadaan smartphone-nya terkunci atau lagi di lock. Jadi nggak perlu unlock dulu ya smartphone-nya ya, langsung bisa jalanin fungsinya. Cukup lewat shortcut button ini. Lalu Vivo menyediakan beberapa pengaturan khusus foldable device di sini. Ada pengaturan rasio tampilan aplikasi saat digunakan di main display. Ada smart screen shift dan flex mode. Ini juga udah tersedia ya di X Fold 3 Pro sebetulnya ya. Lalu ada taskbar. Ini untuk berpindah aplikasi secara cepat saat pakai main screen. Wah, asik nih yang satu nih. Ada juga pengaturan apakah saat melipat smartphone screen lock akan otomatis aktif atau tidak. Lalu ada yang baru juga nih, Origin Workbench. Ini mode tampilan multitasking baru di mana beberapa window aplikasi akan muncul sekaligus di main screen. Cara mengaktifkannya seperti ini ya. Nah, saat aktif ada satu window besar untuk tampilan aplikasi yang sedang kita gunakan serta beberapa windows kecil di kiri.
Nah, kalau kita butuh beralih antar aplikasi, cukup tap Windows kecil yang di sebelah kiri itu aja. Sementara untuk fitur multitasking khas foldable, ada gesture khusus untuk masuk ke dalam mode tampilan split screen, floating windows, drag and drop antar aplikasi, serta beberapa fitur lainnya. Terkait fitur AI, ada beberapa fitur AI yang menarik ya di sini ya. Ada paket AI Imaging Studio atau fitur-fitur AI yang terkait pengolahan gambar. Untuk fiturnya itu ada AI Image Expander, AI Magic Move, AI Reflection Remover, AI Erase 3.0, AI Photo Enhance, dan AI for Seasons. Nah, untuk AI for Seasons ini bisa bantu kita ambil foto dengan nuansa musim yang berbeda dengan mudah ya. Bisa berubah-ubah kayak gitu tuh. Nah ya. Nah, untuk kebutuhan produktivitas ada Office Multitasker dengan fitur AI Captions, AI Meeting Assistant, lalu ada Smart Call Assistant dan Vivo Documents. Smart Call Assistant ini terdiri dari AI Call Translation dan Smart Summary yang bukan cuma bantu kita menerjemahkan bahasa saat panggilan suara, tapi juga bisa merangkum poin-poin penting pembicaraan kita. Ada juga fitur AI Extract. Ini merupakan optical character recognition yang mempermudah kita mengcopy teks dari berbagai macam sumber dengan memanfaatkan kamera smartphone. Jadi, teks yang kita foto bisa dengan mudah diubah ke notes atau di-copy untuk sekedar dibagikan ke orang lain lewat instant messaging misalnya. Nah, kalau Google Gemini dan Signal Toaster tentunya udah tersedia lah di sini ya. Oke, sekarang mari kita langsung masuk dalam benchmarknya. Antutu 10. Pertama kita coba jalankan benchmark ini di cover screen. Kita coba dengan Antutu 10.0.1 yang biasa kami gunakan. Kalau pakai kipas kita dapat 2.037.000-an ya. Lalu kalau kita coba pakai versi terbaru dari Antutu 10, hasilnya tanpa kipas adalah 2.006.000-an. Dengan kipas kita dapat di 2.058.000-an. Oke, sekarang kita coba jalankan benchmark di main screen alias layar lipat dari smartphone ini, layar dalamnya. Masih pakai Antutu 10 versi terbaru. Tanpa kipas kita dapat 1.957.000-an. Dengan kipas kita dapat 2.087.000-an. Nah, performanya di cover screen dan di main screen masih terlihat cukup mirip ya. Bedanya tuh tipis banget ya. Ini harusnya kayak begini nih, jangan jauh-jauh bedanya. Lanjut untuk Geekbench 6, cover screen tanpa kipas, single core 2155, cover screen dengan kipas, single core ada di 2199, multicore di 6685. Kalau kita pakai main screen tanpa kipas, single core 2179, multicore di 6553. Untuk main screen dengan kipas, single core di 2222, multicore di 6699. Untuk 3D Max Slingshot Extreme Unlimited, graphics core-nya dengan cover screen tanpa kipas di 29.518. Untuk cover screen dengan kipas, kita dapat di 32.519. Main screen tanpa kipas kita dapat di 29.258 dan main screen dengan kipas kita dapat di 32.839. Jadi ya mirip-mirip aja semuanya ya. Lanjut untuk 3D Max Solar Bay. Ini yang ray tracing itu ya. Untuk cover screen tanpa kipas itu 6.711 atau tepatnya 25,52 fps. Untuk cover screen dengan kipas itu kita dapat 8.410 atau 31,98 fps. Main screen tanpa kipas 6.403 atau 24,35 fps dan main screen dengan kipas ada di 8.525 atau 32,45 fps. Nah, untuk 3D Max Wildlife Stress Test, kita tes dulu di cover screen tanpa kipas ya. Best score di 17.372, lowest score di 7.599. Stability-nya ada di 43,7%. Nah, kalau kita pakai tes cover screen dengan kipas, best score 17.291, lowest score 12.268. Stability jadi bagus di 71%. Sekarang kita lanjut ke GFX Bench Car Chase 1080p off screen. Cover screen tanpa kipas 148 fps, cover screen dengan kipas 150 fps, main screen tanpa kipas 152 fps, main screen dengan kipas di 153 fps. Nah, pakai Snapdragon 8 Gen 3 ternyata nggak masalah ya. Smartphone ini tetap kencang parah sebetulnya. Ya, memang keuntungan dari SoC kelas premium sejati nih ya. Bahkan mau untuk penggunaan 3-4 tahun ke depan pun masih nggak terasa lambat ya. Mantep memang di sini. Lanjut untuk gaming. Seperti di smartphone kelas atas dan premium yang lainnya, X Fold 5 ini juga punya beberapa fitur gaming khas Vivo. Ultra Game Mode tentunya ada di sini. Overlay sidebar untuk performance panel juga tersedia. Lalu ada Game Tools, kita bisa mengaktifkan beberapa fitur khusus seperti voice changer, motion control, view enhancement, serta 4D game vibration. Selain itu, bypass charging juga tersedia di sini. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian gaming ya. Untuk pengujian ini kami mengaktifkan mode boost di overlay performance panel serta mengatur refresh rate ke high lewat slider yang tersedia.
Kita mulai dari Mobile Legends dulu. Setting frame rate maksimal yang terbuka adalah super atau 90 fps. Sayangnya saat dicoba appeal, setting sampai 120 fps masih belum kebuka di sini. Kami coba mainkan game ini dengan setting mentok rata kanan, frame rate di 60 fps. Hasilnya lancar banget, mulus lancar di 90 fps. Main di cover screen atau main screen dapat rata 90 fps terus. Lanjut ke PUBG Mobile. Nah, setting frame rate terbuka di sini adalah sampai Extreme Plus untuk kualitas tampilan smooth. Jadi saat dicoba main kami dapat cukup rata di 90 fps. Frame rate maksimal untuk Extreme Plus nih ya. Sayangnya yang Extreme Ultra atau 120 fps itu belum terbuka di sini. Untuk gyro aiming ya tentunya lancar banget, mulus dan akurat. Itu khas smartphone premium banget. Lanjut Wuthering Waves. Kami coba main game ini di cover screen dengan setting mentok kanan 60 fps. Hasilnya di awal kami bisa dapat frame rate cukup dekat, cukup rata lah ya dengan 60 fps. Tapi setelah beberapa menit ada penurunan frame rate ke kisaran 38 sampai 50 fps. Saat cuma jalan-jalan aja frame rate di kisaran 45 sampai 50 fps, tapi kalau ada battle dengan beberapa musuh sekaligus frame rate lebih banyak ada di kisaran 38 sampai 48 fps. Ingat, ini tanpa pakai kipas pendingin. Jadi sebetulnya hasilnya udah oke banget. Lanjut ke Genshin Impact. Oke, untuk game ini tentu kita pakai highest 60 fps ya. Kita coba di cover screen dulu. Hasilnya di awal pengujian frame rate cukup rata dekat dengan 60 fps. Tapi setelah beberapa menit frame rate itu pelan-pelan turun. Mulai dari sekitar menit ke-10 sampai akhir pengujian selama 30 menit. Frame rate itu jadi ada di kisaran 40 sampai 44 fps. Cukup stabil di kisaran segitu aja. Sayangnya emang belum bisa stabil dekat dengan 60 fps, tapi seenggaknya bukannya jadi terasa patah-patah atau nggak nyaman dimainkan. Ini masih lancar di sini. Selama setengah jam rata-rata frame rate yang kami dapatkan itu ada di kisaran 43 fps. Ini sayangnya ya, kalau lihat pendahulunya, tapi pendahulunya emang pro sih ya, itu bisa main di game ini mulus lancar di 60 fps. Oke, bagaimana kalau kita pakai kipas pendingin? Saat kami coba, nah ini baru mantap nih. Kita bisa dapat frame rate stabil di 60 fps dengan rata-rata frame rate selama 30 menit ada di 60 fps. Lalu kita coba main di main screen-nya. Nah, untuk gaming di main screen kita bisa atur rasio tampilan game. Bisa full screen seperti ini ya, mantap ya, lebar ya. Atau bisa juga pakai rasio lain seperti 16:9 misalnya. Kita coba dengan full screen dulu ya. Frame rate di awal memang dekat dengan 60 fps, tapi pelan-pelan turun dan akhirnya stabil di kisaran 30 sampai 35 fps selama pengujian 10 menit. Sementara kalau pakai rasio 16:9, frame rate di awal juga dekat dengan 60 fps, lalu pelan-pelan turun ke kisaran 35 sampai 42 fps dalam pengujian selama 10 menit. Nah, lanjut lagi kita coba dengan kipas pendingin di tampilan full screen. Ternyata kita bisa dapat frame rate rata 60 fps. Mulus lancar dengan rata-rata selama setengah jam itu ya di 60 fps. Nah, bagaimana dengan suhu smartphone? Kami coba cek kalau main di cover screen, suhunya terbilang rendah ya. Wajar karena komponen masilan panas tinggi memang tidak ada di bagian ini. Sementara suhu permukaan sisi belakang itu ada di kisaran 42 sampai 43 derajat Celcius. Ini ya hangat-hangat aja ya. Bukan sampai panas yang luar biasa mengganggu. Enggak. 42 43 itu masih termasuk oke lah sebetulnya, terutama untuk game berat. Nah, kalau main dengan main screen, ada area di dekat front kamera yang suhunya bisa mendekati 45 derajat Celcius. Tapi area ini harusnya tidak kita sentuh dengan jari saat kita lagi main game ini. Untuk sisi belakang suhunya ada kisaran 41 sampai 43 derajat Celcius. Ini juga sedikit hangat tapi belum sampai yang panas mengganggu. Oke, kesimpulannya untuk Vivo X Fold 5, ranking Genshin Impact-nya untuk cover screen tanpa kipas itu A, cover screen dengan kipas itu S+, main screen tanpa kipas itu B, main screen dengan kipas itu S+. Nah, terkait performa tanpa kipas ini udah kita laporkan ke Vivo ya. Semoga bisa ada update yang membuat performanya jadi lebih stabil lagi. Oke, kita lanjut ke pengujian kameranya. Oke, jadi di tangan saya kali ini udah ada si Vivo X Fold 5. Dan tes kameranya kali ini openingnya saya sendirian. Tapi nanti penilaiannya itu bakal bareng sama Bang Kris. Jadi nanti mungkin bakal voice overnya dia gitu yang bawain penilaiannya gimana. Nah, untuk suara yang teman-teman dengar sekarang ini direkam langsung menggunakan mikrofonnya si Vivo X Fold 5 ya. Jadi ini saya nggak pakai mikrofon eksternal dan contoh suaranya tuh kayak begini. Jadi kalau mau dipakai buat vlogging gitu misalnya, nah suaranya tuh kurang lebih kayak gini. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke, untuk pengujian kali ini saya dibantu sama Noval ya. Tapi untuk analisa hasil kameranya kita kerjakan bareng kok. Nah, kita mulai untuk kamera depannya dulu. Untuk kamera depannya ini kan ada dua ya. Di cover screen satu, di main screen satu. Biar nggak terlalu panjang, karena spesifikasinya mirip-mirip aja dan hasil tesnya juga mirip. Jadi saya samain aja ya pembahasan kamera untuk cover screen dan main screennya. Dari segi kualitas gambarnya, kamera depannya ini biasa aja sih. Yang jelas bukan kamera depan yang level flagship lah. Tapi kalau untuk sekedar video call masih oke. Kita tes bawa jalan seperti ini dan stabilizernya masih bisa bekerja dengan baik.
Terkait dari mid-range, kamera depannya ini belum terlalu bisa menghandle kondisi cahaya yang sulit. Sisi wajah masih bisa terexpose dengan baik, tapi bagian highlight-nya memang overexpose. Sepertinya untuk kamera depan, kita bisa pakai kamera utamanya aja deh, dan pakai preview dari cover screen-nya seperti ini. Cara pakai kamera seperti ini memang jadi salah satu keunikan untuk smartphone foldable. Lanjut ke kamera utamanya. Dari segi detail, ini sudah tergolong oke ya. Warna kalau menurut kami sih saturasinya cenderung tinggi. Terlihat dari warna kulit dan warna hijau yang terasa menyala. Terkait dari mid-range, ini aman ya. Sisi gelap terang dapat diseimbangkan dengan baik. Resolusi manapun yang kita pakai juga aman. Dynamic range-nya konsisten. Stabilizer bisa bekerja dengan baik hingga 4K 60 fps. Tapi untuk 8K 30 fps sayangnya belum bisa stabil. Sekarang kita cek kamera ultrawide-nya. Ultrawide-nya ini bisa menghasilkan gambar yang oke banget nih. Beda jauh lah dengan kamera ultrawide yang cuma 8 megapiksel. Di sini bahkan bisa merekam hingga 4K 60 fps juga. Dari mid-range-nya aman, urusan stabilizer juga aman, videonya bisa stabil bahkan di 4K 60 fps sekalipun. Kalau di nitpick banget sih, sebetulnya di ultrawide-nya ini ada jitter tipis-tipis gitu, tapi overall sih bukan masalah lah. Kemudian ultrawide-nya ini juga autofocus ya, jadi bisa kita gunakan untuk ultrawide makro juga jika dibutuhkan. Lanjut ke kamera telefoto 3 kalinya. Detailnya sih, mantep coy. Bokeh naturalnya juga lumayan oke. Dari mid-range tergolong lumayan, tapi sedikit berharap area gelapnya bisa lebih diangkat sedikit. Tentunya urusan exposure ini bisa kita atur manual juga ya. Tapi pengujian kami fokus pada pengalaman point and shoot. Kalau dari segi stabilizer, memang belum bisa yang stabil-stabil banget ya. Tapi ini wajar untuk kamera telefoto. Kalau mau lebih rapi stabilizernya, kita bisa pakai mode 60 fps. Yang menarik, telefoto periskopnya ini juga punya jarak fokus yang sangat dekat. Jadi untuk foto atau video makro juga bisa pakai kamera yang satu ini. Belum banyak loh smartphone foldable yang telefotonya bisa sebagus ini. Dari segi pengalaman multi kameranya, ini sudah tergolong oke ya. Transisi antar kameranya sudah tergolong mulus. Saat merekam video, kita juga bisa pindah langsung antar kamera hingga resolusi 4K 60 fps. Tapi kalau mau pindah langsung ke kamera depan, itu baru bisa untuk 1080p 30 fps saja. Sekarang kita coba di kondisi low light. Kamera depannya seperti ini ya. Melihat kualitasnya seperti ini, memang paling bener pakai kamera utamanya aja ya. Kalau kamera utamanya sih bisa menghasilkan video yang terang. Detail juga masih terjaga dan bersih dari noise. Hebatnya saat kita pakai mode 60 fps, gambar masih bisa terang juga loh. Nggak jadi jauh lebih gelap. Tapi memang detailnya nggak sebaik 30 fps, ini masih wajar. Stabilizer videonya bekerja dengan baik, hasilnya rapi dengan jitter yang tergolong minim. Kalau kamera ultrawide-nya gimana? Nah, karena sensor yang dipakai ini juga bukan kaleng-kaleng, videonya masih bisa terang meski di kondisi gelap seperti ini. Tapi kalau kita pindahkan ke 60 fps, gambarnya jadi lebih gelap, tapi ini masih wajar ya. Perlu dicatat, meskipun sama-sama 50 megapiksel, bukan berarti semua sensor yang dipakai itu sama persis. Jadi wajar kalau ada perbedaan kualitas seperti ini. Terkait stabilizer juga tergolong rapi, aman. Bukan yang smooth level gimbal sih memang, tapi udah oke lah ini. Nah, sekarang kita lanjut ke telefotonya. Videonya sudah terlihat soft gambarnya ya, tapi menariknya gambar masih bisa cukup terang. Hebatnya lagi, merekam di 60 fps sekalipun, masih oke nih hasilnya. Stabilizer berjalan normal, jitter masih terlihat tapi ini masih di level yang wajar. Sekarang kita lihat hasil foto-fotonya. Kalau untuk foto, singkatnya semua kameranya tuh bagus ya. Kalau di aspek video, kamera depannya agak kurang oke, tapi kalau urusan fotografi, ternyata masih bisa diandalkan. Yang spesial dari kameranya, menurut kami ada di kemampuan fotografinya yang merata untuk ketiga kameranya ini. Dari ultrawide sampai telefoto, hasilnya bagus semua. Di kondisi low light sekalipun juga bagus. Kamera telemakronya juga bisa kasih sudut pandang yang super deket. Ini juga masih jarang loh ada yang punya untuk smartphone foldable. Dipadukan dengan fitur bokeh Kaz Zeiss membuat foto bisa terlihat unik untuk foto portraitnya. Ini juga masih jarang ada yang punya.
Untuk fitur ekstra ada beberapa ya. Di sini kita cobain fitur portrait video untuk menghasilkan video bokeh seperti ini. Yang menarik, kita juga bisa menggunakan kamera telefotonya juga loh, gak cuma kamera utamanya. Lalu ada fitur promote juga di sini untuk setting manual. Bisa untuk foto dan video juga. Untuk detail pengaturan ISO dan shutter speed, bisa dilihat aja di tabel berikut ini. Oke, bisa dilihat ya, kameranya ini memang tergolong yang luar biasa. Tapi bukan berarti sempurna ya, ada beberapa hal yang menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi. Yang pertama terkait video 8K-nya, ini harusnya bisa stabil ya, dan ini bukan keterbatasan SoC harusnya. Snapdragon X Gen 3 di sini bisa kok 8K stabil. Tinggal dari Vivo-nya aja mau aktifin atau enggak. Kemudian saat kondisi low light, telefotonya sering tidak terpakai nih. Seharusnya kan saat kita zoom 3 kali, kameranya akan pindah. Tapi yang terjadi adalah kita harus zoom dulu sampai 10 kali. Baru deh kameranya pindah. Butuh trik khusus untuk membuat telefotonya benar terpakai di zoom 3 kali. Karena kalau dia pakai mode digital zoom, videonya jadi pecah. Sebaiknya dari tim software Vivo memberikan opsi untuk mematikan sistem auto switch kameranya ini. Kemudian meskipun untuk foto-foto selfie atau video selfie itu bisa pakai kamera utama, tapi kami tetap berharap kalau kamera depannya ini jangan cuma yang penting ada ya. Kalau lagi di situasi buru-buru, agak repot juga ya kalau mesti setting dulu HP-nya supaya bisa pakai kamera utama plus cover screen. Lebih praktis buka kamera, selfie, jebret, beres. Nah, terlepas dari komplain saya, kameranya ini tetap jadi salah satu yang terbaik untuk kelas foldable. Kombinasi kamera ultrawide, kamera utama, dan tele yang sebagus ini masih jarang ditemukan di kelasnya. Biasanya kan ada aja tuh salah satu kameranya yang kurang oke. Antara kamera ultrawide-nya kurang atau telenya yang kurang. Kalau di sini ketiga kameranya itu luar biasa. Lalu pengalaman selfie pakai kamera utama di mode cover screen seperti ini memang jadi kelebihan spesial untuk sebuah smartphone foldable. Kalau lagi jalan-jalan mau wifi bareng temen, pasti bermanfaat banget mode satu ini. Fotonya jadi maksimal kualitasnya. Lalu ketiga kamera utamanya tuh support perekaman video 4K 60fps dan pengalaman multi kameranya juga sudah mulus. Lalu kelebihan berikutnya adalah foto portrait dengan bokeh Zeiss. Ini memberikan cita rasa yang unik dan berbeda dibanding kompetitornya. Nah, pertanyaannya, apakah pengguna Vivo X Fold 3 Pro kemarin akan merasakan perbedaan yang signifikan? Kalau menurut saya sih sayangnya tidak ya. Karena X Fold 3 Pro kemarin kan versi Pro. Perlu diingat, X Fold 5 ini itu kan non-Pro. Jadi kelasnya sendiri memang udah beda ya. X Fold 3 Pro itu sudah luar biasa. Jadi ini sih nggak downgrade tapi nggak upgrade juga. Meskipun begitu, untuk kelas foldable, bisa dengan mudah kami bilang X Fold 5 ini masih jadi salah satu smartphone foldable terbaik kalau yang kalian cari adalah kameranya. Sekian pengujian lab jagat review untuk kameranya Vivo X Fold 5. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Untuk YouTube offline video playback 1080p. Kalau kita taruh di main screen atau layar besarnya, ini baterai habis setelah 21 jam 17 menit untuk orientasi horizontal, 22 jam 46 menit untuk orientasi vertikal. Sedikit di bawah harapan kami. Sebenarnya kita berharap dengan baterai sebesarnya bisa mendekati 24 jam ya. Sementara untuk cover screen, nah ini bisa dapat 27 jam 17 menit. Ini mantep. Ini sangat menggambarkan bahwa baterainya emang 6000 mAh. Lanjut untuk streaming Netflix selama setengah jam. Di cover screen baterai turun 2%. Sementara untuk di main screen dia turun 4%. Lalu untuk TikTok ya, selama setengah jam juga baterai turun 2% di cover screen. Dan untuk main screen baterai turun sekitar 6%. Mungkin karena layar lebar banget sih memang. Lalu untuk Genshin Impact selama setengah jam di setting highest 60 fps. Untuk cover screen tanpa kipas baterai turun 10%. Ini awet. Cover screen dengan kipas baterai turun 14%. Ya wajar karena frame rate-nya naik ya. Kalau kita mainkan di main screen-nya, full screen di sini ya, dengan kipas itu baterai turun 17% per setengah jam. Oke, lanjut untuk charging-nya. Untuk mencapai 50% kita butuh waktu 18 menit saja. Dari kosong sampai penuh butuh waktu hanya 45 menit. Ini mungkin bukan charging yang super cepat, tapi untuk baterai 6000 mAh, 80 watt flash charge ini udah terbilang mantap bener sebetulnya ya. Lumayan jauh di bawah 1 jam. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Netflix tentunya sudah Wi-Fi L1, bisa langsung streaming Full HD dan ada dukungan untuk HDR10 serta Dolby Vision. Untuk YouTube tentunya bisa streaming sampai 4K 60 dan support HDR juga. Untuk haptic feedback, getarannya udah berkelas, akurat dan kuat ya. Enak banget lah pokoknya di sini. Untuk Wi-Fi sharing jelas ada. Aktifkan saja hotspot saat terhubung ke Wi-Fi, otomatis Wi-Fi sharingnya akan aktif di situ. Nah, untuk harga, Vivo X Fold 5 ini hanya tersedia dengan RAM 16GB dan storage 512GB. Harga resminya adalah 24.999.000. Ada beberapa bonus menarik yang diberikan Vivo untuk melihat smartphone ini ya, termasuk cashback serta eSIM dengan kuota data gratis sampai 120GB. Ada juga Vivo Care dengan 12 bulan extended warranty dan 12 bulan gratis penggantian layar.
Ini nilainya bisa nyampe 9 juta rupiah loh ya. Oh ya, untuk bank cashbacknya itu bisa nyampe 2,5 juta rupiah loh. Jadi kalau dipotong dari 24.999.000, wah, ini jadi foldable yang paling murah ya sebetulnya ya. Setidaknya untuk foldable baru yang hadir di tahun 2025. Jadi bisa kita lihat, mantep nih sebetulnya paket-paket bonusnya nih. Oke, kita langsung aja masuk sekarang ke hal yang perlu diperhatikan. Front kameranya, ini sayangnya hanya mendukung perekaman video sampai 1080 30 fps ya, baik yang ada di cover screen maupun yang di dalam. Untungnya karena ini foldable, kita bisa selfie pakai kamera utama kan. Ya bisa, jadi gitu aja lah kalau mau selfie yang bagus ya. Lalu untuk kualitas suaranya dari speaker ini masih di bawah harapan kami untuk sebuah smartphone kelas premium. Tapi kalau dipikir-pikir, X Fold 3 Pro itu ya mirip-mirip kayak gini juga sih sebetulnya. Kemudian ada penurunan performa saat main game berat. Bukan yang bikin game sampai gak bisa dimainkan, tapi game jadi rasanya kurang mantep aja gitu. Kecuali ya kalau kita pakai kipas tentunya ya. Lanjut untuk daya tahan baterai. Untuk penggunaan di main screen terasa agak kurang berasa bahwa baterai 6000 mAh. Kemudian ada beberapa keterbatasan di kamera seperti yang sudah dibahas di pengujian kamera tadi. Nah, lalu mungkin ada yang pertanyakan kenapa kok belum pakai SoC Premium generasi baru? Tapi performa Snapdragon 8 Gen 3 harusnya masih sangat-sangat memadai kan untuk berbagai kebutuhan saat ini. Dan mungkin juga ada yang protes, kok fiturnya banyak yang turun seperti fingerprint scannernya itu bukan under display lagi, charging juga turun dan ada beberapa hal yang lainnya lagi. Oke. Untuk 2 poin terakhir tadi perlu diingat, ini X Fold 5, sementara yang tahun lalu hadir di Indonesia itu X Fold 3 Pro. Jadi memang kelasnya beda. Terlihat dari harga awal juga X Fold 5 itu harga awalnya lebih rendah dibandingkan X Fold 3 Pro tahun lalu. Dan kalau bicara SoC-nya, kalau dilihat-lihat tahun lalu ya, kalau kita dapatnya X Fold 3 itu pakai Snapdragon 8 Gen 2 ya, X Fold 3 Pro-nya yang 8 Gen 3 ya. Jadi kalau dilihat bahwa ini adalah penerus dari X Fold 3, sebetulnya wajar karena dari 8 Gen 2 ke 8 Gen 3. Lagi pula ya tadi sudah dibahas ya, harga udah mencerminkan sih sebetulnya. Oke, lanjut untuk kelebihannya. Ini adalah foldable dengan baterai besar dengan bobot yang terbilang relatif ringan. Bahkan ini lebih ringan dibandingkan smartphone premium dengan baterai yang setara. Lalu RAM dan storage-nya udah langsung besar. Nggak ada tuh yang 256, nggak ada tuh yang RAM-nya 12 GB. Lalu daya tahan baterai untuk penggunaan dengan cover screen. Wah itu mantap banget sih sebetulnya nih ya. Dan ada dukungan perekaman video sampai 4K 60 untuk semua kamera di sistem kamera utamanya. Bahkan ada 8K 30 fps untuk VCS True Color main kameranya. Lalu sistem kamera utamanya juga terasa kemampuannya berkelas sesuai untuk smartphone premium ya. Itu semuanya 50 megapiksel loh tadi ya. Lalu ada kerjasama Vivo dengan Zeiss untuk sistem kamera utama, khususnya untuk 50 megapiksel Zeiss telefoto kameranya. Lalu cover screen dan main screen menawarkan kualitas tampilan yang tinggi, mendukung konten HDR dan brightness-nya juga tinggi. Dan untuk yang main screen tadi enak ya, screen protector-nya nggak banyak pantulan-pantulan gitu. Lalu posisi kamera di main screen ini di pojok, ini pas, ini tidak mengganggu kalau kita nonton film sebetulnya di sini. Mantap nih ya. Refresh-nya juga adaptif, bisa turun sampai 1 Hz. Ini berlaku di cover screen dan main screen. Rating ketahanan air dan debunya juga mantap untuk sebuah foldable. Mungkin yang paling mantap saat ini, terutama karena ada IP5X-nya. Dan ada ekstra di IPX9 juga ya. Nah kemudian walaupun bukan yang super kencang, charging di smartphone ini udah terbilang relatif kencang sih sebetulnya. Apalagi mengingat baterainya di 6000 mAh. Kemudian dia juga punya dukungan wireless charging, ada USB 3.2 Gen 1 Type-C, kencang untuk transfer dan juga ada support display output. Sudah ada support eSIM sekarang, sensor-sensor juga udah lengkap, fitur khusus multitasking dan foldable-nya juga diperbarui dan makin banyak ya. Kemudian janji OS update-nya itu terbilang cukup baik ya. Selain itu OS digunakan juga bersih lah di sini ya, nggak ada tuh aplikasi aneh-aneh. Kris juga sekarang lebih samar lagi. Lalu kita bisa lihat bahwa ini adalah perangkat mobile dengan layar besar yang masih mudah masuk dalam saku kita. Lalu ada bonus Vivo Care untuk extended warranty dan ada gratis penggantian layar 12 bulan juga ya. Oke, Vivo X Fold 5 ini memang belum tepat disebut sebagai pengganti X Fold 3 Pro yang mutlak ya. Ini adalah varian lebih baru yang diposisikan di kelas harga yang lebih terjangkau atau bahkan bisa kita bilang lebih murah sebetulnya ya. Memang terlihat ada beberapa aspek premium yang tidak hadir di smartphone ini, tapi menurut kami itu tidak membuat X Fold 5 ini jadi terasa kurang premium sebetulnya. Ini tetap sebuah smartphone foldable premium, tapi memang sengaja dirancang agar lebih terjangkau aja. Kamera tetap premium, layar juga premium, konektivitas dan pengalaman pakai tetap terasa premium. Smartphone ini akan cocok untuk yang ingin punya foldable tahun 2025 yang mumpuni tapi maunya harganya tidak terlalu tinggi. Untuk pengguna foldable keluaran 2-3 tahun lalu yang pengen upgrade tapi belum rela keluar dana sampai sekitar 30 jutaan, ini bisa
jadi upgrade yang sangat-sangat menarik. Atau untuk yang nyari smartphone premium dengan sistem kamera utama yang mumpuni, ini juga bisa jadi pilihan yang menarik. Secara umum, Vivo X Fold 5 adalah foldable ringkas, ringan dengan kemampuan yang mantap dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.